Halo teman-teman Rajuters, selamat datang kembali di Bintang Perajut. Seperti biasa, Bintang Perajut hadir dengan Beaver Crochet Tutorial, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat square bottom bag atau tas dengan alas segi 4 persegi 4 ya. Kemudian ada pun bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuatnya. Di sini saya menggunakan benang politik dari Onyx juga. Ini adalah sejenis benang poli dengan play medium. Saya punya 1,5 gulung di sini. 1,5-nya lebih ya, ini lebih dari setengah. Kemudian saya juga ada 2 ring D dengan 2 ukuran yang berbeda, yaitu besar dan kecil. Adapun hokpannya saya menggunakan circular soft yang ukuran 3,5 mm, dan bahan pendukung lainnya ada korek api dan jarum tusuk. Oke, kita langsung saja ke cara membuatnya ya. Langsung saja kita buat. Ini dimulai dengan magic ring. Kemudian di dalam magic ring ini, pertama-tama kita akan membuat 3 chain. Kemudian masih kembali ke magic ring, buat 2 DC. Kemudian 1 chain space, kemudian kembali ke ring lagi membuat 3 DC, kemudian 1 chain space, kemudian 3 DC lagi, dan kemudian 1 chain space lagi, dan ini 3 DC terakhir. Kemudian 1 chain terakhir, 1 chain space. Kemudian kita gandengkan ke 3 chain pertama yang kita buat tadi. Digandengannya di sini, di rantai teratas. 3 chain pertama yang kita buat tadi. Slip stitch. Kemudian kita slip stitch lagi ke 3 rantai berikutnya ini. Slip stitch, slip stitch, dan sekali lagi di sini di space slip stitch. Selanjutnya kita buat putaran kedua, dimulai dari sini dengan membuat 3 chain lagi. Kemudian kembali ke sini ke rantai yang sama, buat 1 DC, kemudian 1 chain space, lalu kembali ke rantai yang sama dengan 2 DC. Nah, ini dinamakan dengan shell stitch atau motif kerang. Kemudian kita lanjutkan ke 3 rantai DC berikutnya. Ini masing-masing diisi dengan 1 DC. Nah, kemudian lanjut ke chain space berikutnya, diisi dengan shell stitch, yaitu 2 DC, 1 chain, dan 2 DC lagi di rantai yang sama ya. Kemudian kita mengulang step yang ini tadi, yaitu membuat 1 DC di setiap chain di 3 chain DC ini. Masing-masing diisi dengan 1 DC. Kemudian nanti sampai di chain space kita buat
cell stitch lagi. Kemudian di sini kita buat 1 DC di setiap chain, kemudian di space kita buat cell stitch lagi, dan di sini nanti 1 DC di setiap chain, kemudian digandengkan ke sini, ketiga rantai pertama yang kita buat tadi, digandengkannya dengan slip stitch. Nah, selesai putaran kedua ya. Sekarang kita slip stitch di 2 chain berikutnya, yaitu di sini dan di space. Slip stitch. Kemudian kita akan lanjut ke putaran ketiga. Caranya sebenarnya sama dengan putaran yang kedua, yaitu membuat 3 rantai di sini, di chain pertama, di space pertama, kemudian disusul dengan 1 DC, 1 chain, dan 2 DC di rantai yang sama, yaitu di rantai space ini atau rantai pembatas. Kemudian dilanjutkan ke semua DC yang ada di tengah ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti semakin ke atas akan semakin bertambah ya. Ini semua diisi dengan 1 DC. Kemudian nanti sampai di chain space kita buat cell stitch. Di sini kita buat 1 DC di setiap chain lagi, di sini cell stitch lagi ya. Oke, ini selesai dengan putaran yang ketiga. Kita akan lanjut ke putaran keempat. Seperti biasa, caranya sama, yaitu setelah digandeng dengan slip stitch, kemudian buat slip stitch lagi di DC berikutnya dan slip stitch lagi di chain space ini. Kemudian kita akan memulai putaran berikutnya dari sini dengan cara yang sama seperti ini tadi, yaitu dimulai dengan 3 chain, kemudian 1 DC, kemudian 1 chain space, dan kembali ke chain yang sama dengan 2 DC lagi, maka jadilah cell stitch. Kemudian dilanjutkan dengan 1 DC di setiap chain DC ini, sampai di chain space kita buat cell stitch lagi, dan lanjut dengan 1 DC di setiap chain, begitu terus sampai di sini di slip stitch, dan slip stitch, dan slip stitch, langsung lanjut ke putaran yang berikutnya sampai mendapatkan 6 putaran. Nah, ini baru dapat 3 ya, ini putaran keempat. Selesaikan dengan cara yang sama sampai di putaran yang ke-6. Oke, dan di sini saya sudah menyelesaikan 6 kali putaran. Dan 6 kali putaran yang saya buat ini menghasilkan 16 kali 16 cm. Dan di sini di setiap ini ya, di setiap seginya ini kan ada persegi 4 ya. Di setiap perseginya, di setiap seginya, di setiap bagiannya ini ada 23 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 DC. Kemudian kita akan lanjut ke putaran yang ke-7. Sebenarnya caranya tidak jauh berbeda, yaitu kita akan memulai dengan 3 chain di space pertama ini, kemudian disusul dengan 1 DC, 1 chain, dan 2 DC. Maka ini sama dengan cell stitch. Selanjutnya setelah cell stitch, kita akan melompati 1 chain DC pertama. Langsung lanjut ke chain DC yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai mendapatkan 10 dengan 1 DC di setiap chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini yang ke-10. Selanjutnya kita lompati 1 chain DC lagi dan lanjut ke 10 terakhir, 10 berikutnya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, dan di sini tersisa 1 chain DC terakhir. Ini kita lompati, kita skip, tidak kita isi. Lanjutnya ke chain space ini, di sini kita membuat sail stitch. Kemudian kita ulang cara yang sama dengan yang di sini tadi, yaitu lompat 1 chain DC pertama, kemudian 1 DC di setiap chain 10 chain berikutnya, kemudian lompat ke 1 chain setelah 10 ya, kemudian 10 DC terakhir dan lompat 1 DC terakhir, dan lanjut dengan membuat sail stitch di sini, dilanjutkan ke sini dan ke sini dengan cara yang sama. Oke, putaran ke-7 selesai. Sekarang kita lanjut ke putaran yang ke-8 dengan cara yang sama, yaitu membuat 3 chain di space, kemudian 1 DC, 1 chain, dan 2 DC di satu rantai yang sama, maka ini sama dengan sail stitch. Lompat 1 DC berikutnya, kemudian menuju 10 DC berikutnya dengan 1 DC di setiap chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian lompati 2 DC berikutnya, menuju 10 DC berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tersisa 1 DC terakhir di skip, dilompati langsung menuju ke sini, ke space ini untuk membuat hal yang sama di sisi lainnya. Dan kita ulangi step yang ini tadi di ketiga sisi yang lain sampai nanti tergandeng di sini. Nah, sekarang putaran yang ke-8 selesai. Ini sudah mulai melengkung. Kemudian kita akan membuat 12 kali putaran lagi dengan cara yang sama seperti putaran yang ke-8 ini. Ya, 12 putaran lagi dengan cara yang sama dengan putaran yang ke-8 atau putaran terakhir yang saya buat ini tadi, dengan step by step yang sama, yaitu sail stitch di sini di space, kemudian skip 1 chain, kemudian 10 chain berikutnya 1 DC di setiap chain, lanjut skip 2 chain DC ini lagi yang di tengah-tengah ini di skip, kemudian 10 DC berikutnya 1 DC di setiap chain, kemudian skip 1 DC terakhir, dan buat sail stitch di setiap corner ini, di setiap chain space ya. Hanya seperti itu, mengulang-ulang step by step yang sama sampai putaran yang, berarti putaran yang keberapa nanti? Ini putaran ke-8. 12 putaran lagi berarti putaran yang ke-20. Jadi nanti kalau satu gulung benang ini habis, disambung dengan satu gulung benang yang lainnya dengan cara yang sama. Nah, ini sudah sampai di putaran yang ke-20 saya. Udah selesai di putaran yang ke-20. Sekarang saya akan membuat putaran yang ke-21 atau putaran yang terakhir. Sebenarnya caranya sama. Hanya bedanya itu ada di space-nya.
Kalau di putaran yang sebelumnya, chain space-nya ini cuma 1 ya. Nah, di putaran terakhir ini saya buat 3 chain space. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya pun sama, dilompati satu chain, kemudian lanjut ke chain selanjutnya dengan 1 DC di setiap chain. Cuma bedanya kalau tadi itu 10 ya, di putaran yang sebelumnya 10 chain diisi dengan masing-masing 1 DC di setiap chain. Ini kita cuma akan ambil 9 chain saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi. Jadi yang kita lompati adalah 4 chain tengah. 1, 2, 3, 4 chain DC tengah ini kita lompati. Nah, kita akan membuat 9 DC selanjutnya. Nah, jadi bedanya hanya di situ. Selanjutnya diteruskan, diulangi dengan langkah-langkah yang sama. Yaitu di sini buat silk stitch dengan 3 chain space. Kemudian nanti sampai sini lompat 1, diteruskan dengan 9 DC berikutnya, lompat 4, 9 DC, silk stitch. Seperti itu sampai selesai, digandengkan ke sini ya. Oke, untuk bagian badan tasnya ini sudah selesai dengan 21 putaran dihitung dari sini ya. Ini putaran pertama. Kemudian ini sebenarnya bebas. Mau berapa kali putaran bebas. Boleh dikurangi ataupun ditambah, silakan sesuaikan dengan selera kalian. Hanya saja bedanya ini tadi ya, di putaran terakhir dan putaran pertama yang menuju ke atasnya itu tadi yang membedakan cuma lompatan rantainya. Lompatan dan penambahan rantainya itu yang menjadi pembeda. Maka dari itu biasakan nonton video itu sampai selesai. Jangan di skip-skip. Karena yang namanya tutorial itu memiliki step by step. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat bagian gagangnya ya. Sebenarnya ini juga bebas bikin gagangnya mau seberapa panjang, tentukan tujuannya mau dibuat tas tangan, tas pundak atau tas lempang. Jadi panjangnya sesuaikan dengan keperluan. Nah, karena ini saya sudah membuat tas tangan ya, ini cuma sesuai kalau kita cincin, karena kalau diletakkan di pundak ini tidak cukup panjang, ini cuma 30 cm. Terus kan harus dililit ke sini, harus ditekuk ke atas baru dililit, jadi berkurang 30 cm itu akan berkurang di kedua sisinya sekitar 5 cm gitu ya. Terus ini yang kedua, yang ini saya akan membuat panjang, agak panjang sehingga bisa dibuat tas pundak. Ini saya membuat double size yaitu 60 cm. Caranya cukup mudah, hanya dengan single crochet bolak-balik. Hanya saja kita sebelum memulai sisakan benang agak panjang 1 meteran lah ya, nanti untuk melilit. Baru kita mulai dengan 3 chain. Atau mau ditambahin chainnya biar lebih lebar juga silakan. Ini saya mau membuat yang kecil saja. 3 chain diisi dengan single crochet di setiap chain, 1 single crochet, kemudian ditambah naik ke atas dan diteruskan dengan single crochet lagi di setiap chain. Hanya seperti itu bolak-balik sampai kita mendapatkan 60 cm ya. Tentu saja kita harus membuat 2. Nah, setelah dapat ukurannya, sebelum dipotong, benang juga harus disisakan agak panjang. Ini untuk melilit.
Kemudian sekarang akan saya tunjukkan cara memasangnya ya. Caranya cukup gampang. Ini dimasukkan ke sini dari bagian luar ke dalam. Seperti ini. Kemudian dililitkan. Hanya seperti ini sampai benar-benar kuat ya, benar-benar terlilit kencang, tidak akan terlepas. Terus ini nanti disambungkan ke sini dan diselesaikan dengan cara yang sama juga. Nah, ini dia proses pembuatan atau pemasangan selempang atau gagangnya sudah selesai. Hanya dililit-lilit seperti ini saja sampai benar-benar kencang ya, sampai benar-benar tidak akan terlepas. Kemudian baru setelah itu benang sisanya dimasukkan ke dalam lilitannya ini, baru dipotong. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan ringnya ya. Ini tentukan dulu mana bagian depan dan mana bagian belakang ya. Ini saya sudah memilih ini depan dan ini belakang. Kita akan mulai dari yang bagian depan dulu. Ini saya membuat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Kemudian di setiap chainnya diisi dengan 1 single crochet. Single crochet bolak-balik ya, ini naik 1 rantai ke atas dan kembali lagi ke sini, kembali ke sini dengan single crochet lagi. 1 single crochet di setiap chain. Ini saya akan membuat sebanyak 5 baris dulu. Nah, setelah 5 baris, masukkan ring D-nya yang kecil seperti ini. Kemudian ini akan saya sambungkan atau saya gabungkan dari 1 chain yang ini ke sini. Sambungkan dengan single crochet. Cukup jelas ya caranya. Kemudian ini diteruskan dengan single crochet bolak-balik lagi, 1 single crochet di setiap chain sebanyak 10 baris. Nah, setelah dapat 10 baris, benangnya dipotong secukupnya hanya untuk memasang. Ini cara memasangnya seperti ini nih. Ini dimasukkan dari bagian dalam sini ya. Kemudian ditekuk ke atas dan benang selebihnya ini kita masukkan ke lubang jarum. Kemudian untuk menjahit ini. Jahit saja sampai bagus, sampai tidak mungkin lepas ya. Nah, yang ini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke ring yang besarnya. Ini dimulai dengan 4 chain juga, tapi ini saya akan membuat lebih panjang ya. 4 chain, terus kita buat 5 baris dulu seperti itu tadi untuk memasang ringnya. Setelah 5 baris, ring dipasang dengan cara yang sama seperti yang itu tadi.
Nah, setelah itu baru diteruskan sampai mendapatkan 20 cm ke sana ya, panjangnya 20 cm. Nah, setelah 20 cm, benang dipotong dan dikunci seperti ini. Kemudian cara memasangnya adalah dimasukkan ke ring yang kecil ini. Kemudian, ini bagian belakang, kita masukkan dari bagian luar. Jadi dilipatnya ke dalam seperti ini. Dan dipasang dengan cara yang sama seperti kita memasang yang ini tadi. Yaitu dijahit tangan ya. Dengan menggunakan benang sisanya ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini tuh gunanya adalah untuk mengunci ya. Jadi nanti seperti ini. Terus kalau mau ngambil seperti ini saja. Terus nanti pas dijinjing secara otomatis ini kan jatuh ke depan seperti ini. Nah. Karena ini tuh semuanya handmade, tidak ada zip, tidak ada puring. Jadi ini untuk save-nya, untuk lock-nya ini ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.